Oke, apa kabar semua ya? Setel lagu dulu ya. Oke, nggak mau ganti sih. Alright, apa kabar semuanya ya? Nanya lagi ya, Bro. Semoga baik saja, selalu diberikan kesehatan lah ya. Di konten video kali ini gue mau buat konten singkat, ngebahas atau lanjutin short video yang gue buat beberapa hari yang lalu, dimana gue ngasilin duit 11 juta dalam 1 hari. Bener nggak tuh bang? Ya bener lah, ya, ngapain juga nggak bener anjir. So di video kali ini, oke, jadi ini datanya 4 Oktober kemarin 11 juta dalam 1 hari ya. Jadi dari mana gua ngasilin 1 juta? Dari mana gua ngasilin 1 juta dalam 1 hari? Itu dari AdSense Blog. Dan gue pengen ngajak lo semua yang belum main di AdSense Blog buat yaudah yuk kita kenapa enggak lo coba main AdSense Blog. Buat lo para pemain CPA, gue tahu banyak penonton gue yang pemain CPA. Coba lo main ke blog gitu, terus lo daftarin ke AdSense dan lo punya AdSense blog, gue yakin itu bisa jadi penghasilan tambahan lo selain dari CPA ya. Dan ini hasilnya. Sebenarnya gue nggak mau buat konten ini sekarang gitu, nanti, karena AdSense itu ada saldo kotor dan saldo bersih yang siap ditransfer ke rekening, dan harusnya gue ngebuat konten ini di saat saldo ini sudah masuk ke saldo yang sudah siap ditransfer ke rekening gue. Maksudnya seperti apa? Di sini gue ada gambaran maksud gue di sini. Contoh saja yang gue temuin di Google ya, bukan screenshot gue nyari di Google gambar seperti itu. Nah ini bentuk AdSense ini seperti ini, dan gue yakin para pemain AdSense juga sudah paham lah. Tapi buat lo yang belum ya seperti inilah tampilannya, dan seperti ini alurnya ya. Jadi kenapa gue bilang tadinya gue nggak mau buat konten ini sebelum masuk ke saldo yang sudah siap ditransfer rekening? Karena seperti ini, bulan ini bulan Oktober gitu ya. Jadi penghasilan di bulan Oktober itu masuknya di sini, di bulan ini, yang ini sebelah sini. Dan ini masih terbilang saldo kotor, penghasilan kotor lo gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 penghasilan lo semua ini masuknya di data ini. Pendapatan lo hari ini 16.000, nanti masuk ke sini. Misalkan besok lo dapat duit 100.000, masuk ke data ini, berarti nanti berubah jadi 179.000 di sini. Seperti itulah singkatnya. Dan itu masih saldo kotor. Kenapa gue bilang saldo kotor? Karena nantinya pendapatan lo di bulan ini mungkin masih bisa mendapat potongan. Potongan seperti apa? Iya, dicek sama tim AdSense. Ya, dicek sama mereka. Pendapatan lo ternyata, oh ini pendapatan ini minus nih karena traffic tidak valid. Ya, di AdSense itu ada traffic tidak valid, di mana pendapatan lo itu bakal terpotong kalau misalkan trafficnya tidak valid. Dipotong nih berapa ribu atau berapa ratus ribu atau bahkan beberapa juta. AdSense gue ya, anak rekan kelas anak sih gue kayak apa aja, rekan kelas gue, rekan kelas Pinterest Wati Macuk juga banyak ada yang nanya gitu, bang lo beneran ngasilin duit 11 juta? Oh, yoi. Jadi AdSense gue itu setiap bulannya, entah di tanggal berapa, itu ada penghasilan yang melonjak. Entah itu dapat 500.000 kah, dapat 1 juta kah, dapat 8 juta kah, ini dapat 11 juta gitu ya. Melonjak gitu aja. Terus besok-besoknya lanjut sampai tanggal 30 mulai penghasilan rata-rata seperti biasanya gitu. Ada 1 hari tiba-tiba penghasilan gue melonjak gitu lah, karena traffic gue meledak lah, seperti itu mungkin ya. Jadi gue balik lagi sini. Bulan ini penghasilan lo ini masih penghasilan atau saldo kotor. Nanti dihitung sama AdSense, sama tim AdSense, ternyata ada penghasilan lo dari traffic tidak valid, minus sama mereka atau dipotong sama mereka, baru masuk ke sini nanti di tanggal 1 atau di bulan berikutnya. Oktober di sini, nanti masuk ke November di sini tanggal 1. Setelah penghasilan lo masuk ke saldo bersih di sini, itu siap ditransfer sama AdSense ke rekening lo di tanggal 21 atau tanggal 22 November. Jadi penghasilan lo di Oktober itu dibayar di November. Penghasilan lo di November dibayar di Desember. Begitu seterusnya. Penghasilan lo di Desember dibayar di Januari. Begitu seterusnya. Jadi setelah dari saldo kotor lolos masuk ke saldo bersih, baru itu aman. Itu saldo bakal ditransfer ke rekening lo. Ya. Even akun lo di banned. Kalau sudah masuk ke saldo bersih, walaupun akun AdSense lo di banned, itu masih ada kemungkinan lo ditransfer sisa pendapatan lo yang valid, ya.
Kalau trafficnya tidak valid, ya di minus atau dipotong sama tim AdSense. Makanya lo nih para pemain tuyul AdSense nih kayak YouTube, VPN YouTube lah atau AdMob lah bla bla gitu. Kalau saldo lo masih di sini, lo mungkin masih was-was. Tapi kalau lo sudah atau saldo lo sudah masuk ke saldo bersih yang di sebelah sini, walaupun nanti akun lo kebandet, masih ada kemungkinan uang lo ditransfer sama si Google AdSense. Jadi makanya kenapa gue bilang seharusnya gue nggak buat kontennya ini sekarang, tapi ya udah deh. Toh juga penghasilan gue nanti juga, ya nanti gue bakal buat kalau misalkan nanti saldonya sudah bersih lah ya. Ya ini sebagai motivasi lo aja, maksud gue buat nunjukin ke lo bahwa rezeki itu nggak kemana boy. Ada jalan rezeki baru atau ada jalan penghasilan uang baru selain dari lo mungkin spam CPA, mungkin lo ngejual di online shop bla 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 gitu. Kenapa enggak lo main blog AdSense seperti itu? Tutorialnya gimana tuh bang bisa ngasilin 11 juta bro? Gak ada tutorialnya coy, gak ada tutorial khusus. Bahkan mungkin sudah gue bagiin di video-video yang gue buat tuh banyak banget cara-cara dasarnya, sampai mungkin bahkan trik-trik sedikit yang pernah gue bagiin di video-video gue kali ya. Lo tuh tinggal buat blog aja, lo tinggal buat blog, lo buat artikel kayak gue seperti ini, lo buat artikel. Setelah itu lo cari yang namanya traffic buat ke blog lo ini, ya kan. Traffic 976 view, kemarin 1800, segini ini udah cukup banget buat lo ngasilin uang yang lumayan di AdSense blog. Syaratnya traffic lo datang dari tempat yang good. Dari mana bang? Dari Pinterest, dari Tumblr, seperti itu. Makanya konten gue, lo tinggal main aja ke YouTube gue, terus lo pilih ke playlist gue, lo bisa lihat membangun blog 2021. Sebenarnya ini harusnya, ya sebenarnya sih ini harusnya udah gue ganti, udah bukan 2021 ya, tapi nggak apa-apa deh. Lo bisa tonton membangun blog 2021 konten gue. Ini untuk ngebangun blog dari nol sampai siap online. Bahkan gue juga ada artikelnya di sini, lo bisa baca. Mana sih? Nah ini belajar membuat blog pribadi dari nol sampai online by gue. Dan untuk trafficnya lo bisa nonton konten gue Pinterest Season. Bahkan banyak banget konten gue ngebahas Pinterest yang gak masuk ke playlist. Lo cari aja Pinterest Fatih Macuk tuh udah banyak banget coy. Mungkin lo gak bakal bisa nemuin video yang pas gitu ya, karena kan random sih ya. Gue juga ngasih judul kan basing-basing semua mau gitu ya. Tapi seenggaknya setiap konten tuh sama saja. Intinya nyepam di Pinterest A, B, C, D, hasilnya sama untuk ke blog AdSense lo atau kemanapun itu target lo dan ngasilin cuan ya. Jadi buat bisa ngasilin kayak gue atau bisa ngasilin yang sama seperti orang-orang yang nge-share di gambar-gambar seperti ini, mulai dengan membangun yang namanya blog, daftarkan ke AdSense, cari traffic dari sumber manapun yang paling good. Saran gue, kalau nggak Pinterest, YouTube, Tumblr, Twitter, ya banyak lah. Tapi kalau yang baik dan maksud gue yang benar-benar bagus tuh ya dari Pinterest atau YouTube. Kalau lo nggak pinter nyari sumber traffic asli atau murni organik dari Google, cari dari sosial media. Agak kurangi traffic dari kayak ya Facebook mungkin atau Twitter ya. Kalau untuk ngeramein view di blog lo nggak apa-apa, tapi kalau untuk CPC atau hasil uang di AdSense lo itu lebih bagus trafficnya dari Pinterest atau YouTube. Apa tuh bang CPC blablabla, lo tonton dari video gue pasti lo paham ya kan. Lo ke playlist gue ntar lo paham. CPC itu ini di sini namanya BPK, kalau bahasa Inggrisnya CPC, cost per click atau penghasilan per klik iklan. Ya, lo ngasihin uang dari iklan lo diklik sama traffic, dan itu terhitung dari sini. Seberapa besar CPC lo itu berbanding lurus dengan penghasilan lo hari ini. Ini klik 43 nih. Ada 43 orang yang ngeklik iklan dari blog si pemilik gambar ini. Tapi BPK atau CPC-nya cuma 456 perak. Lo kaliin aja deh 456 dikali 43 itu berapa hasilnya? Kurang lebih 16.000 sekian. Kalau lo bayangin kalau misalkan CPC-nya ini 1.000 aja. Nggak perlu gede-gede, 1.000 rupiah dikali 43 klik. Ini hasilnya bisa sampai 50 sampai 60 ribu. Itulah kenapa CPC itu penting atau BPK itu penting di dunia AdSense. Dan untuk bisa ngasilin CPC BPK penting itu lo datengin traffic dari tempat yang bagus yang gue bilang tadi. Kalau nggak Pinterest ya YouTube. Yoi. Lo tungguin aja nanti kalau saldonya sudah bersih, saldonya sudah siap ditransfer atau sudah melewati masa saldo kotor, baru gue buatin kontennya lagi. Karena selain dari tanggal 11 ini, gue ada tanggal-tanggal lain yang penghasilannya mungkin ngebuat lo termotivasi untuk ngasih uang dari dunia AdSense. So, terima kasih, ikuti konten gue terus.